wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tahapan kelahiran dan pengaruh perkembangan pasca lahir. Ya, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Elan Nurela, yaitu pengertian, jenis, dan sebab mulanya terjadi kelahiran. Materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Silva Manah, yaitu tanda-tanda dan tahapan-tahapan persalinan. Materi ketiga yaitu perkembangan bayi baru lahir akan disampaikan oleh Nisa Siti Romiah, dan materi terakhir yaitu tumbuh kembang bayi pada minggu pertama akan disampaikan oleh Mila Hilmalia. Ya, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita beranjak pada pemateri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tahap-tahap kelahiran. Apa sih kelahiran itu? Kelahiran atau persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi dari janin dan plasenta yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan ataupun tidak dengan bantuan apapun, yaitu menggunakan kekuatan sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis kelahiran. Menurut Manuada 1998 menyatakan ada dua jenis persalinan. Yang pertama adalah jenis persalinan berdasarkan bentuk persalinan. Di antaranya persalinan spontan. Persalinan spontan adalah persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri. Selanjutnya adalah persalinan buatan. Persalinan buatan adalah proses persalinan dengan bantuan tenaga luar. Yang selanjutnya adalah persalinan anjuran. Persalinan anjuran adalah bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan. Jenis persalinan yang kedua adalah jenis persalinan menurut usia kehamilan. Di antaranya yaitu abortus. Abortus itu pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan itu 20 minggu atau berat badan janin kurang dari 500 gram. Selanjutnya adalah partusimatur. Partusimatur itu pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 20 minggu dan 28 minggu atau berat badan janin antara 500 gram dan kurang dari 1000 gram. Selanjutnya adalah partus prematur. Partus prematur itu pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 28 minggu dan kurang dari 30 minggu atau berat badan janin antara 1000 gram dan kurang dari 2500 gram. Selanjutnya adalah partus matur atau partus atrem, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 37 minggu dan 42 minggu atau berat badan janin lebih dari 2500 gram. Selanjutnya adalah partus serotinus atau partus postnatur, yaitu pengeluaran buah kehamilan lebih dari 24 minggu. Oke, yang selanjutnya adalah sebab mulanya kelahiran. Menurut aslinya, sebab-sebab mulanya kelahiran atau persalinan itu meliputi: 1. Penurunan hormon progesteron. Yang kedua adalah kerenggangan otomotor. Yang ketiga adalah peningkatan hormon oksitosin. Yang keempat adalah pengaruh janin. Yang kelima adalah teori prostaglandin. Dan yang terakhir adalah plasenta menjadi tua. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tanda-tanda kelahiran atau persalinan. Yang pertama ada lengthening. Lengthening terjadi akibat adanya penurunan pundus karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan adanya kontraksi Braxton Hicks, ketegangan otot perut, ketegangan ligamen
ligamentum rotundum, dan gaya berat janin kepala ke arah bawah. Tanda kedua, terjadinya his permulaan. His permulaan ini mempunyai sifat pertama, yaitu pinggang terasa sakit yang menjalar ke depan. Sifat yang kedua itu sifatnya teratur dan intervalnya makin pendek serta kekuatannya makin besar. Sifat yang ketiga yaitu kontraksi uterus mengakibatkan perubahan uterus. Dan sifat yang keempat itu makin beraktivitas atau berjalan maka kekuatannya makin bertambah. Tanda yang ketiga yaitu adanya bloody show. Bloody show ini yaitu disebut dengan pengeluaran lendir disertai dengan darah melalui vagina. Dan tanda yang terakhir ini sering dialami oleh ibu yang akan melakukan persalinan yang sudah dekat, yaitu pengeluaran cairan dari kandungan. Selanjutnya, tahapan persalinan atau kelahiran. Menurut Prawiro Harjo dalam bukunya pada tahun 1999 di halaman 182, beliau mengatakan bahwa tahapan kelahiran itu ada 4 tahapan atau 4 kala. Tahapan pertama atau disebut dengan kala 1, sering disebut juga dengan kala pembukaan. Terjadi 2 fase. Fase pertama yaitu fase latin dan yang fase kedua yaitu fase aktif. Fase latin ini ditandai dengan adanya kontraksi dan pembukaan leheran. Nah, pembukaan leheran ini diawali dengan pembukaan 1 sampai 10 dan diukur juga dengan istilah bukaan. Ini berlangsung sekitar 8 jam. Dan fase kedua yaitu fase aktif. Fase aktif ini adanya akselerasi, adanya dilarasi maksimal dan deselerasi. Selanjutnya tahap kedua atau kala kedua yang disebut dengan tahap pengeluaran atau mengejar. Pada tahap ini bayi proses pengeluaran bayi dari rahim ditandai dengan kontraksi dengan jeda yang lebih sering. Nah, dan semakin kuat secara perlahan, posisi bayi akan terus berjalan. Jika pembukaannya telah sempurna yaitu pembukaan 10, maka ibu harus bekerja. Dan tahapan ketiga atau kala ketiga ini, setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari ikut menyusul keluar. Dan di proses ini ibu akan kembali dijahit. Tahapan ini juga sering disebut dengan tahapan observasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Ternyata kelahiran juga bisa berpengaruh ya terhadap kelahiran si bayi, terhadap perkembangan bahkan. Ada beberapa kondisi yang menimbulkan pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Di antaranya apa saja sih? Baik, yang pertama itu jenis kelahiran. Nah, kenapa sih jenis kelahiran itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan si anak? Nah, karena jenis kelahiran merupakan kondisi pertama yang menyebabkan kelahiran dapat berpengaruh terhadap perkembangan pasca lahir. Secara umum, jenis kelahiran itu dapat dibedakan beberapa macam. Ada yang spontan atau normal, ada yang sesar, ada yang sungsang, ada yang menggunakan alat bantu dan lain sebagainya. Tapi bayi yang dilahirkan dengan cara spontan atau normal biasanya itu lebih cepat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan cara sesar, dengan alat bantu, sungsang dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengobatan si ibu. Karena semakin banyak ibu mengkonsumsi obat pada saat melahirkan, maka itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan si bayi. Kalau misalnya si ibu banyak mengkonsumsi obat, maka si bayi itu akan lebih lambat dalam menyesuaikan dan bahkan lebih sulit dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, selanjutnya itu lingkungan pralahir. Nah, ternyata lingkungan pralahir atau lingkungan sepas ibu sedang mengandung itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kondisi dalam lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan si janin. Nah, akan lebih banyak mengalami kesulitan pada saat lahir dan penyesuaian pasca lahirnya. Nah, jadi banyak ibu hamil itu tidak boleh stres. Ibu hamil itu tidak boleh banyak pikiran. Ibu hamil itu harus rileks, harus nyaman.
melahirkan. Tempatnya itu juga harus lebih rileks, harus lebih nyaman, dan tempatnya jangan terlalu banyak yang mengandung kebisikan, karena itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan bayi atau perkembangan janin pas di kandungan, dan sangat berpengaruh terhadap bayi pasca melahirkannya dalam penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya yaitu jangka waktu periode kehamilan. Nah, periode kehamilan itu biasanya 38 minggu atau sama dengan 266 hari, atau bisa kita kenal dengan 9 bulan. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya. Nah, jadi kan ada bayi yang lahir di awal perkiraan atau di awal HPL, hari perkiraan lahir. Nah, yang bayi baru awal lahir atau biasanya prematur, disebut prematur, itu akan lebih sulit dalam penyesuaian diri dibandingkan dengan bayi yang lama di kandungan atau postmatur. Bayi yang lahir dalam waktu yang lama atau bisa sampai 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan atau 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun loh di kandungan. Nah, bagi bayi yang lahir dengan waktu yang lama dalam kandungannya, itu sangat berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Bahkan itu lebih cepat dibandingkan dengan bayi yang prematur. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir ya tentang penyesuaian diri si anak terhadap lingkungan yang baru. Ternyata yang prematur itu lebih rentang, sangat berisiko tinggi dan cenderung memperlihatkan gejala-gejala perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu perawatan pasca lahir. Bayi yang mendapat perhatian perawatan lebih baik cenderung lebih waspada, lebih aktif dan lebih tanggap terhadap pasangan luar dibandingkan bayi yang kurang perawatan. Nah, makanya kita selaku seorang ibu, calon ibu atau kita tuh harus bisa merawat si bayi dengan penuh kasih sayang, penuh kewaspadaan. Karena dengan kita waspada, kita hati-hati dalam segala sesuatu dalam penanganan dan perawatan si bayi, maka si bayi itu akan lebih aktif, lebih tanggap terhadap rangsangan dari luar. Nah, jadi ibu itu harus hati-hati dan waspada dalam perawatan si bayi. Nah, selanjutnya itu sikap orang tua. Nah, hubungan baik orang tua dan anak akan dapat membantu bayi dalam penyesuaian dengan lingkungan baru setelah lahir. Misal, suami ibu itu tenang sebelum menyusui melahirkan, akan menghasilkan lebih banyak air susu. Nah, jadi kalau misalkan ibu kan suka ada ya yang setelah melahirkan pada saat pemberian ASI kan ada yang ASInya itu mampet, ada yang ASInya banjir. Nah, jadi kalau ibu yang telah melahirkan atau menyusui itu harus rileks, harus tenang, karena itu dapat berpengaruh terhadap ASI. Nah, jadi kita itu harus lebih tanggap dalam menghadapi sesuatu. Dengan begitu, kita selaku orang tua harus bisa menyesuaikan diri dengan si anak. Nah, misalkan bayi yang usianya baru 0 sampai 3 bulan, itu kan belum bisa melihat ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, dipeluk si bayi itu dengan penuh kasih sayang, berikan sebuah perhatian yang lebih, terus atau memberikan makanan baru dengan cara baru, itu melakukan penghisapan terhadap puting si ibu. Itu juga ya sikap si orang tua tuh. Sikap orang tuanya itu harus bisa menyesuaikan dengan si anak. Langsung saja sekarang tentang perkembangan bayi baru lahir. Yang pertama itu pertumbuhan fisik. Pada hari ketiga pasca kelahiran, berat badan bayi itu akan menyusut, akan turun. Misal si bayi itu lahir dengan bobot 2,8 ons. Nah, maka pada hari ketiga pertama setelah kelahiran, si bayi itu akan turun sekitar 5-7% dari berat badannya. Nah, jadi ibu jangan khawatir ya kalau misalkan di rumah sakit itu bobot lahirnya 2,8 ons, tiba-tiba pas pulang ke rumah si bayi itu malah menyusut berat badannya 5-7%. Itu jangan khawatir ya, itu hal yang lumrah. Nah, jadi pada saat hari keempatnya, maka
maka akan ada peningkatan kembali ke berat badan yang awal lahir. Nah, jadi itu akan bertahan dalam waktu selama 1-2 mingguan. Nah, setelah itu mungkin bayi akan mengalami growth spurt atau kita kenal sebagai percepatan pertumbuhan. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir ya, apalagi ibu-ibu yang baru gitu, yang ibu-ibu muda. Jangan khawatir, kok si anak tuh rewel mulu, kok si anak itu kok kayak gini, nangis mulu, dikasih ini gak mau, kasih itu gak mau. Nah, itu merupakan sebuah kejadian percepatan pertumbuhan, sehingga anak itu sangat rewel, sangat ingin banyak minum susu, banyak konsumsi segala asupan-asupan. Yang penting kita harus bisa memastikan agar si bayi itu, si buah hati itu dapat mendapatkan asupan nutrisi yang mencukupi kebutuhan tumbuh kembangnya. Jadi sebagai orang tua atau selaku ibu, kita harus bisa mengerti kemauan dan kebutuhan si anak. Selanjutnya yaitu perkembangan bayi baru lahir yang kedua, yaitu pergerakan fisik. Nah, perkembangan bayi yang 0-3 bulan yang baru lahir belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa melakukan gerakan yang banyak, tapi hanya gerakan yang refleks seperti memasukkan benda ke dalam mulutnya, cuma bisa menggenggam atau lebih ke ini menggerakkan tangannya ataupun lain sebagainya, sehingga sepenuhnya harus bergantung pada ibu. Meski begitu, perkembangan bayi baru lahir bisa ibu amati segera. Adalah beberapa gerakan refleks dimilikinya, seperti refleks footing dengan menoleh atau mencari sumber suara. Itu disebut refleks footing ya. Jadi si ibu tuh harus bisa memancing si anak agar bisa lebih bergerak aktif, seperti misalkan mengecek ting, kan suka ada ya mainan yang kring kayak tamborin gitu. Nah, itu juga bisa dan bagus untuk si anak untuk mencari sumber suara di mana, untuk mencari kefokusan ketajam dalam pendengarannya. Nah, terus ada juga yang refleks mengisap. Mengisap tuh kayak memasukkan benda atau tangannya gitu ke dalam mulut seperti itu. Itu juga refleks ya, termasuk ke dalam gerakan tanpa sadar refleks itu. Terus ada juga refleks menggenggam saat ibu menaruh jari ke dalam genggamannya. Nah, biasanya kalau misalkan ibu kan suka pegang tangannya, nah tiba-tiba bayi itu pegangnya gini kenceng, itu sebuah reflekan tanpa sadar, karena bayi pada saat itu nggak terlalu banyak melakukan pergerakan, karena gerakan itu refleks semua ya. Terus selanjutnya yaitu perkembangan bayi baru lahir ketiga, sosial dan emosional. Perkembangan bayi yang 0-3 bulan itu belum bisa merespon dengan baik. Misalkan kan suka ada si ibu tuh dede. Nah, jadi si bayi itu cuma bisa mendengarkan saja, belum bisa menimbal balik respon ke si ibu gitu. Jadi ibu tuh jangan terlalu baper gitu ya, jangan terlalu baper, adanya kayak begitu, gini-gini, jangan. Karena pada saat usia itu si bayi itu masih belum bisa merespon, hanya bisa mendengarkan saja apa yang ibu katakan. Dan pada usia ini bayi itu hanya bisa menangis untuk dengan cara menangis itu adalah cara untuk berkomunikasi dan penyesuaian dan di dalam lingkungan yang barunya. Jadi ibu jangan heran kalau misalkan pada usia 0-3 bulan itu si bayi itu sangat sering menangis, karena itu adalah alat untuk berkomunikasinya dengan cara menangis, karena kan belum bisa berbicara ya. Nah, ada juga saya pernah mendengar tentang bahasa bayi. Yang pertama itu kalau misalkan bayinya menangis, dan mungkin si bayi ingin sesuatu. Nah, kalau misalkan si bayinya langsung buang muka atau misalkan ini, itu tandanya si bayi itu nggak mau. Misalkan kan suka ada ya, ibu itu ngasih makanan, ya tiba-tiba si bayi itu itu membuang mukanya atau membuang lirikan matanya. Nah, itu tandanya si bayi itu nggak mau. Jadi seorang ibu itu harus bisa mengerti, ibu itu gak boleh memaksakan kalau misalnya si bayi itu nggak mau. Nah, ada juga kalau misalkan si bayinya itu melihat ibunya tuh senyum, misalkan kita kan suka halo dede, halo
ciluk ba gitu. Jadi si anak itu pasti akan tersenyum, tertawa. Itu tandanya dia itu senang dengan melihat si ibu dengan gerakan seperti itu. Terus ada juga saya pernah membaca tentang bahwa bayi itu kalau misalkan dia nggak mau diem, tandanya ada sesuatu yang sakit di badannya tuh. Terus kalau misalkan si bayi tiba-tiba memutarkan bola matanya seperti ini, nah jadi tandanya si bayi itu serba ingin tahu. Kan kalau misalkan ini suka dari situ, atas, bawah, kanan, kiri, itu adalah sebuah kayak kita mah kayak seperti cara berkomunikasi dengan alat tubuh, isyarat. Nah, isyarat itu tandanya dia ingin tahu apa sih kok itu apa gitu kalau dalam hati dia tuh. Nah, seperti itu. Terus sampai usia 3-4 bulan, dia itu tidak memiliki keterampilan untuk menenangkan dirinya. Nah, jadi emosinya emang lagi tinggi dengan cara menangis. Nah, pada saat usia 3-4 bulan tuh bayi masih belum bisa mengendalikan dirinya agar bisa menenangkan. Nah, gitu. Jadi seorang ibu pada saat bayi menangis peluklah dengan hangat di sini, lalu dikasih sebuah tabu atau sholawatan yang itu bisa membuat menenangkan diri si bayi. Untuk materi selanjutnya yaitu tumbuh kembang bayi di minggu pertama kelahirannya. Yang pertama, bayi baru lahir tidak merespon panggilan ataupun senyuman karena bayi baru lahir umumnya mengalami rabun jauh. Jarak pandang bayi di hari-hari pertamanya sekitar 25-30 cm. Itu artinya bayi baru bisa melihat wajah ibu dengan jelas ketika ia sedang digendong ataupun disusui. Pendengaran bayi juga belum berkembang sempurna di minggu pertama. Dia mungkin mengenali suara ibu yang telah didengarnya sejak di dalam kandungan, tapi ia belum mampu memberi respon apapun terhadap suara, kecuali suara bernada tinggi yang membuatnya terkejut. Bayi baru lahir memiliki penciuman yang hebat sehingga bisa mendeteksi bau ASI. Jangan heran kalau si buah hati akan selalu memalingkan wajahnya ke arah payudara si ibu. Itu karena ia mencium bau ASI di sana, sementara indera lainnya belum bisa berkembang. Bayi baru lahir memiliki satu indera yang sudah berkembang sempurna, yaitu penciuman. Hal ini terkait dengan pencairan terhadap sumber makanannya. Yang selanjutnya, ada pup bayi baru lahir mungkin akan sedikit mengejutkan ibu. Pada minggu pertamanya, bayi akan mengeluarkan mekonium atau kotoran bayi yang berwarna hitam kehijauan bertekstur lengket mirip lendir. Itu adalah sisa cairan ketuban, lendir, dan segala sesuatu yang tertelan bayi ketika ia masih di dalam kandungan. Sistem pencernaannya sedang bekerja untuk membersihkan diri. Selanjutnya, bayi tidur sepanjang hari, siang, dan malam. Ibu pasti mengajak si buah hati bermain atau jalan-jalan sekedar keluar rumah. Tapi ia selalu tertidur dengan nyenyak. Justru matanya baru terbuka lebar di malam hari. Ketika semua orang sudah terlelap, begitu bayi baru lahir, ia belum bisa membedakan siang dan malam. Sehingga waktu tidurnya tidak teratur. Ibu harus melatih agar si buah hati mengenal konsep siang dan malam, bukan hanya demi kebaikan ibu agar tidak bergadang setiap malam menemani buah hatinya yang terjaga, tapi juga melatih tubuh si buah hati beradaptasi pada dunia barunya. Yang selanjutnya, kulit bayi baru lahir ternyata tidak sehalus sutra. Faktanya, kulit bayi baru lahir mungkin akan tampak diselimuti lemak putih yang lengket, baik di tubuh maupun kepala. Serta ibu mungkin menemukan rambut di bagian wajah, telinga, dan lehernya. Itu adalah hal yang normal. Bercak putih yang lengket dan mirip keju di kulit, tubuh, dan kepala si buah hati disebabkan oleh sisa vernik caseosa, yaitu sejenis substansi lemak yang berasal dari kelenjar minyak dan
terdiri dari sel minyak serta sel kulit yang telah mengelupas. Sedangkan rambut-rambut yang tidak ada tempatnya itu merupakan sisa lanugo atau rambut janin yang nantinya akan rontok dengan sendirinya memasuki bulan keempat. Saat ibu fokus mendampingi buah hati dalam tumbuh berkembangnya, jangan lupa untuk tetap merawat kulit buah hati, misalkan dengan pemakaian cotton baby, formula yang lembut serta kandungan minyak zaitun organik dan air murni. Pada cotton baby cocok menjaga kulit bayi baru lahir tetap halus, lembab, bersih, dan terawat. Selamat menikmati hal-hal baru yang akan ibu temui pada perkembangan bayi baru lahir. Ya, materi demi materi telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.